نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan memulai mengkaji adalah pelajaran pertama dari kitab yang akan kita kaji dengan judul At-Tauhid lin-Nasyi'ah wal Mubtadi'in. Tauhid untuk pemula, karya Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif. Disebutkan di sini buku ini sebenarnya cukup fenomenal di Saudi Arabia. Biasa dibagi-bagi pada musim haji atau musim umroh. Buku ini berisikan tentang permasalahan seputar tauhid yang cocok dan layak untuk pemula. Kita langsung masuk kepada inti kitab ini yang disebutkan pada halaman 9 dari kitab ini. Di sini disebutkan ma'rifatul usul as-salasah, mengenal al-usul as-salasah, prinsip-prinsip yang tiga, yaitu tiga prinsip dasar dalam agama Islam ini tadi. Ini merupakan dasar pokok agama Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan. Apa tiga prinsip pokok tersebut? Yaitu zikir yang sering antum ucapkan di pagi hari dan di sore hari. Apa yang biasa antum ucapkan? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, serta aku ridho bahwasannya Muhammad adalah Rasul dan juga seorang Nabi. Yajibu alaina, maka wajib bagi kita ma'rifatu salasati usul, wajib bagi kita untuk mengenal tiga prinsip. Nah, ini poin yang sangat penting bagi kita semua dalam agama Islam, untuk mengenal tiga prinsip dasar. Kalau mau dibilang tiga poin tersebut hukumnya wajib, ya, tiga perkara tersebut hukumnya wajib.
untuk diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai terlewatkan bagi seorang muslim untuk mempelajari 3 prinsip dasar tersebut. Apa 3 prinsip dasar tersebut? Yang pertama, ma'rifatur Rabb, atau 3 prinsip dasar tersebut adalah ma'rifatur Rabb ta'ala wad-dini war-rasul. Mengenal Ar-Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wad-din, mengenal agama, war-rasul, dan mengenal rasul. Sekarang baru masuk kepada penjabarannya. Al-aslul awwalu, asal yang pertama atau prinsip yang pertama, ma'rifatur Rabbi, mengenal Rabb. Mengenal Rabb mencakup beberapa perkara. Seseorang dikata mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencakup beberapa perkara. Yang pertama, Rabbiyallahul Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir, yaitu dia mengatakan Allah adalah Al-Khaliq, yang mencipta, Al-Malik, yang berkuasa, yang memiliki, Al-Mudabbir, dan yang mengatur. Inilah dikatakan seseorang mengenal Allah, mengenal Rabb, meyakini bahwasannya Allah adalah yang mencipta, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Apapun segala sesuatu tersebut, Allah yang menciptakannya. Perkara yang buruk, Allah yang menciptakannya. Perkara yang baik, Allah yang menciptakannya. Seluruh perkara yang ada di alam semesta ini semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjahat, Allah yang menciptakannya. Yahudi, Allah yang menciptakannya. Nasara, Allah yang menciptakannya. Iblis sekalipun adalah Allah yang menciptakannya. Sehingga tidak ada perkara yang ada di alam semesta ini melainkan Allah lah yang menciptanya. Tidak ada yang tercipta dengan sendirinya, tidak ada pula yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau handphone itu kan ciptaan manusia, tapi dasar manusia yang menciptakan handphone siapa? Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahan baku untuk membuat handphone, ya, itu adalah makhluk yang unsurnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mengenal Allah, mengenal Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencakup, disebutkan yang kedua, a'rif Rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenali Rabbku, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Nah, ini juga bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rabb kita. Di antaranya bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ada 2. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah ada 2, mencakup ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah ada 2, ya. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Kalau ayat-ayat kauniyah mah
alam semesta ini tadi. Itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Sedangkan ayat-ayat syar'iyah yaitu seperti Al-Quran, itu ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ayatnya dan dengan makhluknya. Seperti adanya siang dan malam, ya, adanya gunung, dan adanya segala macam yang ada di alam semesta ini, itu merupakan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Itu makhluk, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair Arab, dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Ya enggak? Al-masir yadullu 'ala sa'ir. Jejak kaki itu menunjukkan adanya yang melewati. Ya betul tidak? Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan pada segala sesuatu itu pasti menunjukkan tanda kebesaran Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwasanya dia Allah adalah zat yang satu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Antum lihat tertatanya alam semesta. Makanya ada pernah kisah yang ana sampaikan kepada antum, sering ana sampaikan kepada antum, tentang kisahnya Al-Imam Abu Hanifah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Thahawiyah. Ada seorang mulhid yang dia tidak mau menetapkan adanya Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Abu Hanifah, kita tidak usah pakai dalil lagi. Bagaimana menurut engkau kalau seandainya ada kapal yang berjalan, kemudian di kapal tersebut dia memiliki barang-barang bawaan, kemudian barang tersebut, kapal tersebut bersandar, kemudian menurunkan barang-barang tersebut, apakah mungkin? Kata dia, tidak mungkin, pasti ada yang mengendalikan. Kata Imam Abu Hanifah, demikian juga alam semesta ini tadi. Dia tertata dengan rapi, pasti ada yang mengendalikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Ini pertanyaan untuk antum. Yang duluan itu malam atau siang? Fahmi. Malam dulu atau siang dulu? Apa Pak kira-kira Pak? Siang dulu, baru malam. Makanya sebut siang malam Pak ya. Sebenarnya Pak urutannya itu malam dulu Pak, baru siang. Makanya kalau hitungan bulan Hijri, hitungan hari itu kan Pak, dihitungnya contohnya misalkan Ramadan. Ketika ujung Ramadan itu kan dengan terbenamnya matahari. Malam lebaran itu, malamnya itu, malam takbiran, itu sudah disebut dengan lebaran, tanggal 1 Syawal kan? Ya enggak? Nah itu tadi. Memang dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Wa min ayatihil lailu wan nahar. Sesungguhnya tanda kebesaran Allah malam dan siang. Tapi kita Indonesia ini Pak jarang nyebutnya. Ya aku lah nyari duit malam siang. Ya, jarang ya kita nyebutnya.
kami ini nyari duit lah siang malam. Ya enggak? Nah, urutannya kalau dalam Islam itu malam dulu baru siang, baru dihitung. Jadi dihitung 24 jam itu kapan mulai startnya? Dari maghrib ketemu maghrib. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga, Allahu wal ma'bud al mustahiqu lil ibadati wahdahu la syarika lahu. Allah adalah al-ma'bud yang disembah. Allah huwal ma'budu. Allahu huwal ma'budu. Allah adalah yang disembah. Al-mustahiqu lil ibadati wahdahu, yang berhak untuk diibadahi semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lafaz la syarikalah itu an-nafyu. Nah, anak-anak kasih faedah. Ini faedah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Pada lafaz wahdahu ini sebenarnya taukid. Dalam bahasa Arab disebutnya taukid. Jadi huwal ma'budu al-mustahiqu lil ibadah. Lafaz wahdahu itu taukid. Untuk pengen tahu apa takdirnya nanti lihat kitab Mu'jamul Mufassal. La syarikalah itu an-nafyu, peniadaan. Peniadaan yang datang setelah taukid. Itu faedahnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan pentingnya tauhid. Karena setelah ditaukid ditiadakan lagi sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau dibahasakannya taukid datang setelah taukid. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Yang dipanggil siapa ini tadi? Seluruh umat manusia. Tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhan nas biasanya ayat-ayat yang seperti ini turun di mana? Turun di Mekah, Pak. Kalau di Madinah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas turun di Mekah. Jelas? Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Ditujukan kepada musyrikin Mekah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Nah, antum perhatikan di sini. Wa'budu ini menunjukkan perintah untuk apa? Tauhid apa ini di sini? Wa'budu, tauhid uluhiyah. Perintah untuk uluhiyah. Ya benar? Perintah untuk uluhiyah. Tapi Rabbakumnya rububiyah. Ya benar? Nah, antum perhatikan di sini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, tanpa terkecuali. Wa'budu itu uluhiyah. Tapi yang jadi maf'ulnya Rabbakum, yang dituju sembahlah Rabb kalian, itu rububiyah. Nah, kita mau rujuk sedikit. Lafaz Rabbakum, ya, lafaz Rabbakum ini kan maknanya rububiyah. Ya, tidak? Nah, kenapa di sini dibawakan konteksnya rububiyah, sedangkan yang diperintah adalah
uluhiyah? Ada yang bisa jawab? Wandi? Karena tauhid rububiyah melazimkan adanya tauhid uluhiyah. Kalian menetapkan tidak Rabb kalian. Ini suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Ini kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam As-San'ani dalam kitab Tathhirul I'tiqad. Antum perhatikan ayat ini tadi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua rububiyah. Sembahlah Rabb kalian. Yang kalian sembah itu wahai kaum musyrikin, wahai penduduk Arab, yang harus kalian sembah itu adalah Rabb kalian. Apa makna Rabb? Yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur. Kalian itu harus nyembah sesuatu yang menciptakan kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur kalian. Dirinci lagi, Rabb kalian itu adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wadih, jelas. Kenapa harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus menyembah Allah? Jawabannya tadi, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki. Allah yang mengatur alam semesta. Kalau kalian nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Manat, itu bukan yang menciptakan kalian. Yang menciptakan kalian itu adalah Allah. Makanya kalian harus menyembah kepada Allah. Kenapa kalian berdoa harus kepada Allah? Karena Allah yang memberi rezeki, bukan Dewi Sri. Tahu Dewi Sri? Untung udah sekolah SD. Anak zaman SD dulu ada buku pelajaran sejarah, buku IPS, Dewi Sri. Mudah-mudahan di buku sekarang tidak ada lagi. Katanya Dewi Sri itu Dewi Padi. Ya, antum orang Jawa kayak gitu nih. Memang ada keyakinan itu tadi. Ya. Jelas? Kemudian li ayyi syai'in khalaqakallah, li ayyi syai'in khalaqakallah, untuk perkara apa Allah menciptakan engkau? Jawabannya, khalaqani li'ibadatihi, Allah menciptakanku untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka liya'budun. Apa maknanya liya'budun? Ai liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita mentauhidkan Allah. Bukan semata-mata nyembah Allah, tapi harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, di sini disebutkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Disebutkan jin dulu baru manusia. Apakah menunjukkan jin lebih afdal dibandingkan manusia? Jawabannya tidak. Apa argumentasi antum dari sisi nahwu bahasa Arab? Ya, disebutkan jin itu tidak lebih afdal dibandingkan manusia. Karena manusia itu lebih mulia. Di antara bentuk mulianya manusia, adanya para nabi, para rasul dari kalangan manusia. Dari kalangan jin itu tidak ada nabi dan rasul. Mereka cuma ada an-nadhir, pemberi peringatan. Kalau kita bahasa kita muballigh, ustadz lah. Itu dari kalangan jin. Disebutkan jin, kata para ulama, lebih duluan dibandingkan manusia, karena jin itu lebih duluan diciptakan dibandingkan manusia.
Jadi dulu disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Muslim, pertama kali diciptakan iblis. Iblis diciptakan lebih duluan dibandingkan Adam. Ketika iblis diciptakan, sudah ada iblis, kemudian Allah menciptakan Adam. Iblis ngintip-ngintip Adam itu tadi, dilihat. Nah, setelah dilihat oleh iblis, iblis tahu kelemahannya Adam, yaitu la yatamalak. Ya, la yatamalak itu suka berubah-ubah kondisinya, sama seperti kita ini kan. Kadang semangat, kadang lesu, ya Pak. Nah, itu tadi, tidak berada di kondisi yang satu. Ma ibadatu, apa ibadah kita kepada Allah? Ibadatuhu tauhiduhu wa ta'atuhu. Ibadahnya jin dan manusia kepada Allah adalah mentauhidkannya dan mentaati Allah. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Jelas? Kemudian al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Al-islamu huwa tauhidullahi wa ta'atuhu. Islam itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah, wa ta'atuhu, dan mentaatinya. Nah, itulah Islam. Jadi Islam itu, Pak, mentauhidkan Allah plus mentaati. Setelah kita mentauhidkan Allah, kita harus taat kepada Allah. Apa bentuk ketaatan? Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang semisalnya. Watarku, dan meninggalkan mukhalafati amrillah, menyelisihi perintah Allah. Itu adalah Islam. Jadi Islam itu tauhid, jalankan ketaatan, plus meninggalkan penyelisihan syariat, atau bahasanya meninggalkan maksiat. Itulah Islam. Kalau dia cuma mentauhidkan Allah dan menjalankan ketaatan tapi tidak meninggalkan maksiat, Islamnya belum sempurna. Jelas? Qala ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Waman ahsanu dinan, tidak ada orang yang paling bagus agamanya. Man di situ man nafiyah. Ya. Sebagian orang kadang menerjemahkannya apa? Man istifham. Siapa yang lebih bagus? Anda tidak menyalahkan terjemahan seperti itu. Dalam bahasa Arab itu terkadang banyak makna. Ya. Sama seperti ayat Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Dulu ketika kami belajar ayat itu disebutkan sama Syekh, man di situ man nafiyah. Man an-nafiyah, artinya tidak ada orang yang paling bagus dibandingkan orang yang mengajak kepada agama Allah. Nah, di sini sama seperti itu. Waman ahsanu dinan, tidak ada orang yang paling bagus agamanya. Mimman, dibandingkan orang yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya lillah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam kondisi dia orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Al-Islamu huwad din, agama Islam itu adalah agama alladzi irtadahu Allahu lin-nasi jami'an,
yaitu agama yang Allah pilih untuk umat manusia. Qala ta'ala, ini juga Islam. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang mengajak kepada tauhid, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi untuk seluruh umat manusia. Qala ta'ala, wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridhoi Islam ini agama untuk kalian. Senang enggak antum dengan agama Islam ini? Senang. Kenapa kita senang, Pak? Islam adalah agama yang diridhoi. Sehingga ketika kita menjalankan syariat Islam, menerapkan Islam ini dalam kehidupan kita, jangan minder. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita masuk minder dengan syariat kita sendiri? Perempuan misalkan minder untuk menutup aurat, malu. Laki-laki mungkin malu untuk sholat jamaah. Laki-laki mungkin malu untuk menampakkan atribut-atribut sebagai dia seorang muslim. Jangan malu. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi ya. Al-Islamu huwa dinul khairi was sa'adati was sururi. Islam adalah agama al-khair, agama yang baik. Was sa'adah, agama yang bahagia. Wa dinus surur, dan agama yang menyenangkan. Jadi Islam itu agama yang membawa kebaikan, agama yang membawa kebahagiaan, agama yang membawa kesenangan. Qala ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tentu siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam kondisi dia adalah orang yang berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini balasan orang-orang yang berislam. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim. Apalagi balasannya? Dia tidak akan ada rasa takut pada mereka. Wala hum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih. Orang kalau betul-betul Islamnya dalam agama di dunia ini betul-betul dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, Pak, tidak akan takut miskin. Ya, tidak akan takut dengan kondisi kehidupan dunia ini tadi. Kenapa? Karena dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kadang, maaf ya, takut ke depannya melarat, takut miskin segala macam, itu orang yang dia belum pasrah utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa kita nak takut miskin kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala? Ya benar. Kan Allah yang menjamin kita. Lah kita ini hidup dulu kan tak kati di bumi ini, Pak. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mewujudkan kita di bumi ini tadi? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih kita makan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut di masa mendatang? Kalau sekarang kemarin kita tidak ada, sekarang tiba-tiba ada, yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut di masa mendatang? Kadang kita heran. Makanya ada sebagian ulama salaf, ulama zaman dahulu, mereka mengatakan ada beberapa perkara, ya, kalau ada pada orang dewasa dia jadi wali. Apa? Ada 5 perkara yang ada pada anak-anak, itu kalau ada pada orang dewasa dia jadi wali. Di antaranya tadi, tidak takut masa mendatang. Anak-anak itu kan tidak mikir untuk masa depan, Pak. Tenang baik, balik ke rumah lah digoreng ke pisang sama emak, balik ke rumah lah ada nasi goreng, ya dah. Dia simpel baik. Difahami? Ya. Benar ayat ini tadi. Kalau betul-betul dia waman aslama wajahu lillah. Siapa yang memasrahkan diri dia, wajahnya maksudnya dirinya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin, berbuat baik, menjalankan ketaatan. Yakinlah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan sedih dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan ngurusinya tadi. Tapi yang membuat kita ini takut-takut itu karena kita kurang pasrah. Ya enggak? Besok cawan itu tadi. Ya, wallahu taala bisawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya, ya, setelah salat Isya. Subhanallah.